akan mendengarkan suatu paparan dari Ibu Indri Hapsari yang merupakan anggota dari Laboratorium Learning, Education, and School Wellbeing, karena memang Research Day ini diadakan setiap bulan dari berbagai macam kelompok riset maupun laboratorium yang ada di Fakultas Psikologi. Sebelum acara dimulai, saya akan memaparkan dulu hal-hal yang perlu diperhatikan supaya acara ini berlangsung dengan lancar. Ya. Pada saat pemaparan nanti, jadi kita akan mengadakan acara ini mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang cukup banyak, tentunya bisa agak dipanjangkan sedikit. Selama pemaparan berlangsung, mohon dimatikan audio maupun mikrofon dari Bapak Ibu sekalian supaya lancar keberlangsungannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan bisa dituliskan pada kolom chat atau bisa diajukan pada saat sesi tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir acara dan mengisi kolom survei yang akan diberikan nanti di chat room akan mendapatkan e-certificate. Kemudian nanti segala materi, e-certificate, dan juga link rekaman akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian yang sudah dicantumkan pada saat pendaftaran. Mengingat acara Research Day ini akan dilakukan setiap bulan, maka kalau Bapak Ibu ingin tahu topik-topik apa saja yang akan kami sajikan, dapat selalu melihatnya pada media sosial dari Fakultas Psikologi UI. Baik, untuk tidak berlama-lama, saya perkenalkan dulu narasumber kita, Ibu Indri Hapsari. Jadi Ibu Indri Hapsari ini merupakan lulusan dari S1 Fakultas Psikologi dan S2 dari Psikologi Klinis Anak Program Profesi Fakultas Psikologi. Kemudian S3-nya dilanjutkan di University of Sheffield di Inggris. Ibu Indri pernah menjadi psikolog sekolah di beberapa sekolah seperti di BINUS dan juga di Cipta Buana sebagai Head of School Counseling and Learning Support Department. Kemudian juga pernah menjadi konsultan di UNICEF ya untuk melihat bagaimana kesehatan mental dari anak-anak yang terdampak tsunami. Di sini kita bisa lihat bahwa minatnya pada klinis anak atau perkembangan anak, khususnya pada perkembangan anak berkebutuhan khusus, terlihat berkembang ya. Dan beliau ini banyak juga melihat bagaimana anak-anak atau siswa-siswa berkebutuhan khusus di pengalamannya sebagai Head of Counseling di sekolah. Baik, supaya tidak berlama-lama, kami persilahkan Ibu Indri untuk mulai memaparkan topik kita hari ini, yaitu kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi pada anak. Kepada Ibu Indri, saya persilakan. Terima kasih banyak, Ibu Puji. Tadi saya barusan unmute myself, dia agak ada jeda ya. Selamat pagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Saya juga melihat di sini beberapa mahasiswa saya dan ada kolega saya di sini juga ya. Terima kasih sudah datang. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya pada waktu mengerjakan PhD dulu di Inggris tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan saya berharap ini menjadi sebuah hasil yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi guru yang juga melakukan banyak observasi terhadap perkembangan anak-anak di usia 3-5 tahun. Dan tentu saja pada orang tua. Saya berharap kita akan banyak diskusi di sini. Jadi tidak hanya pertanyaan, karena saya juga tertarik ingin mengetahui seperti apa yang terjadi di lapangan, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena itu akan sangat membantu bagi kita untuk moving the knowledge forward. Jadi pengetahuan kan tidak hanya didapatkan dari peneliti, tapi terutama sangat besar sekali dari lapangan, dari orang tua maupun dari guru. Oke, saya sekarang akan share screen. Di sini ada kurang lebih
slide. Saya tidak akan mencoba untuk membuat ini terlalu complicated, jadi bahasanya akan menjadi bahasa yang saya harap bisa dipahami oleh kita semua, regardless dari latar belakang kita ya. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah ya. Nah, di sini kita mulai dengan topik penelitiannya. Jadi topik penelitian saya waktu 2016 itu adalah kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi anak dalam setting PAUD. Jadi kayaknya mungkin dari topik ini kita bisa melihat ada 3 key terms atau 3 hal yang kita teliti. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah term yang banyak dipergunakan dalam penelitian internasional, terutama di negara-negara berbahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tertarik untuk melihat, term yang aslinya adalah SLCN, Speech, Language, and Communication Needs. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Di sini kita yang underline adalah kebutuhan khususnya, jadi special needs. Terus yang kedua adalah lingkungan pendidikan anak usia dini. Ini yang kita sangat perhatikan. Mengapa? Karena 10% dari populasi Indonesia itu anak usia di bawah 5 tahun. Jadi mereka biasanya berada di lingkungan PAUD. Terus yang terakhir adalah anak Indonesia. Saat ini kita meneliti mengenai hasilnya mengenai anak Indonesia. Ya, tujuan penelitiannya ada beberapa. Kalau dari PhD tesis saya akan lebih banyak dari ini, tapi ini yang saya sampaikan yang relevan untuk kita semua saat ini ya. Pertama adalah ingin mengidentifikasikan berapa sih anak dalam kelas itu yang kemungkinan terindikasi dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Yang kedua, juga ingin memahami seperti apa guru memandang kebutuhan khusus dari kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi pada anak. Saya nanti akan menjelaskan kenapa kita butuh memahami pemahaman dari guru. Terus yang ketiga adalah kita ingin mengetahui apakah checklist observasi screening yang dibuat oleh guru atau teacher screening observation checklist ini mampu digunakan dengan mudah atau visible untuk dipergunakan dalam mengidentifikasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Tidak hanya checklistnya, tapi juga ada namanya assessment informal menggunakan language sampling. Jadi assessment informal ini untuk mengambil sampel naratif. Dan visibility di sini mungkin akan berbeda artinya untuk studi-studi dengan tujuan berbeda. Kalau di sini maksudnya adalah apakah alat tersebut yang sudah kita adaptasi itu bisa dengan mudah dipergunakan oleh guru terutama. Yaitu untuk tujuan penelitian. Latar belakang, tadi saya sudah sampaikan kalau Indonesia ini populasinya 10% itu anak di bawah 5 tahun. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia di tahun 2003 sampai 2007 melakukan developmental surveillance. Jadi developmental surveillance itu sudah menjadi bagian layanan dari primary health care atau kayak puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat, di mana kita dihitungkan bayi itu datang ke posyandu ya dari umur 6 bulan, 12 bulan, ada beberapa poin-poinnya dan dihitung diukur berat badan berapa, lalu tingginya berapa, apakah ada permasalahan lain, terus dokter dan perawat yang berada di situ atau teknisi kesehatan yang berada di puskesmas atau posyandu tersebut juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang berhubungan dengan tugas perkembangan dari anak-anak atau dari bayi tersebut. Dan diindikasikan bahwa angka kejadian, ini incidence number ya, angka kejadian itu dibedakan dari angka prevalensi. Jadi angka kejadian adalah angka saat developmental surveillance itu dikumpulkan, datanya dikumpulkan. Prevalensi itu adalah rata-rata dari semuanya. Jadi prevalensi bisa saja dari tahun 2010 sampai 2022. Sementara kalau angka kejadian saat itu saja. Dan di sini hasilnya cukup mengejutkan. Ada juga dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa balita di Indonesia mengalami keterlambatan perkembangan itu jumlahnya ada 21%.
Ini 7 kota besar ini seperti Palembang, Padang, Semarang, jadi benar-benar kota besar yang notabene isi populasinya itu jutaan. Jadi ini suatu hal yang menjadi prioritas ya, selain masalah lain. Terus yang kedua, ini yang mengejutkan adalah keterlambatan bicara yang paling banyak ditemui dari 21%. Tapi sayangnya kita tidak memiliki data yang akurat dari 21% tersebut, berapa saja untuk keterlambatan bicara atau yang lain-lainnya. Tapi didapatkan keterlambatan bicara itu yang termasuk yang tertinggi, yang paling banyak ditemui. Terus yang ketiga, yang mendrive atau mendorong kita melakukan penelitian ini adalah penelitian mengenai gangguan bicara dan bahasa masih sangat sedikit. Jadi kalau kita hitung 25 tahun ke belakang, ada 2 yang menjadi penelitian yang selalu disitasi atau direferensikan dalam penulisan-penulisan, baik itu penelitian atau artikel atau penulisan populer di dalam website atau koran seperti Kompas. Nah, penelitian tersebut juga biasanya diprakarsai oleh dokter anak. Jadi jarang dilakukan oleh psikolog atau dari PAUD. Mungkin ada, tapi tidak dipublikasikan. Itu yang menjadi permasalahan. Di sini maksudnya adalah penelitian yang sudah dipublikasikan. Dan selama ini tahun 98 itu penelitian pertama oleh Wahyuni di FKUI melibatkan balita di daerah slum area ya, area yang dimana sosioekonomiknya rendah di daerah Paseban, Jakarta Pusat, lalu oleh Dr. Kesuma bersama kolega-kolega beliau melakukan penelitian ini di Palembang untuk anak TK. Nah, untuk Wahyuni ini yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dengan Denver. Pemeriksaan yang sudah sangat diaplikasikan di dunia kedokteran maupun di psikologi juga dipakai. Sementara Kesuma membuat sendiri ada alat ukur, jadi dia Kesuma dan kolega-kolega ini mereka membuat semacam checklist yang mereka ambil dari DSM-5, tapi dari artikelnya tidak dijelaskan secara gamblang seperti apa pembuatan checklist itu dilakukan. Tapi nevertheless kita mendapatkan hasilnya. Kalau dari Wahyuni dan Kesuma, ya hasilnya anak-anak di bawah umur 5 tahun ini memang banyak yang mengalami keterlambatan bicara. Jadi selama 25 tahun ke belakang, ada 2 artikel penelitian mengenai gangguan bicara dan bahasa atau kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Ini jumlah yang sangat sedikit dibandingkan di negara-negara lainnya. Mungkin juga berhubungan dengan apakah itu dipublikasikan atau tidak. Itu terbelakang. Lalu ini mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan di Inggris oleh Profesor Julie Dockrell. Disebutkan penelitian mengenai kebutuhan khusus pada kemampuan bicara dan bahasa pada anak harus banyak melibatkan setting PAUD. Kenapa? Anak-anak itu nanti umur 3 tahun mereka akan masuk sekolah. Biasanya di umur masuk sekolah lah anak-anak mulai diperhatikan berbeda terutama oleh gurunya. Dan karena itu akan lebih banyak dibantu oleh gurunya. Terus yang satu lagi adalah guru merupakan sumber informasi yang cukup reliable. Mungkin di sini ada guru ya, di sini ya. Karena sudah jadi bagian kita mempelajari mengenai perkembangan anak seperti apa, mempelajari psikologi anak seperti apa, dan ada beberapa sekolah yang memang pelatihannya dilakukan secara in-house atau bagian dari program sekolah tersebut, maupun pelatihan itu dilakukan secara berkesinambungan dan reliable karena ada pengetahuan itu. Sementara orang tua juga merupakan sumber informasi yang reliable, tapi berbedanya orang tua tidak terklaster di dalam sebuah institusi. Jadi cukup sulit untuk merekrut orang tua untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Terus penelitian ini juga melakukan adaptasi terhadap checklist observasi screening oleh guru, dilakukan di Australia, di Perth, tahun 1993 oleh Whitworth. Dan di tahun 2016, Sapa, seorang peneliti dari Nepal, mengadaptasi ini dan menemukan kalau ya penelitian ini, kalau checklist ini bisa dilakukan, bisa diaplikasikan, mudah digunakan, dan memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Tapi yang membedakan, Tapa mengaplikasikan ini untuk anak-anak di sekolah dasar usia 8-11 tahun.
yaitu tadi latar belakangnya. Lalu mengenai metode penelitiannya, saya mengambil pendekatan mixed methods. Jadi di mana itu yang pertama kali kita lakukan, studi pertama kita adalah kuantitatif, yang non-eksperimen dan potong lintang atau cross-sectional, dan studi keduanya penelitian kualitatif. Kalau nama lainnya adalah explanatory sequential design, artinya penelitian kuantitatif ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui hasil dari penelitian kualitatif. Dan checklist observasi screening oleh guru ini diberikan atau dilakukan untuk mengobservasi 144 anak usia 3-5 tahun dengan rata-rata usia 4 tahun sampai 4 tahun 9 bulan. Dengan jumlah perempuan dan laki-laki kita bisakan itu cukup seimbang ya, 71 dan 73. Lalu untuk asesmen informalnya kami mengambil sampel naratif menggunakan bahan elisitasi buku cerita Frog, Where Are You? Ini sampel naratif ini dilakukan secara luas secara internasional. Jadi sudah ada software yang juga membantu kita untuk bisa melakukan analisis, tapi tidak ada untuk Indonesia. Jadi yang saya lakukan di sini adalah menerjemahkan cerita Frog, Where Are You itu dengan bantuan penerjemah tersumpah dan semua protokol atau kaidah-kaidahnya sesuai dengan kaidah penelitian dalam penerjemahan bahan. Dan ini dilakukan kepada 10 anak. Lalu kuesioner juga disebarkan ke orang tua. Dari 144 data yang kita bisa pakai adalah 65. Jumlah kuesionernya kembali lebih dari 65, tapi ada beberapa orang tua yang tidak mengisi penuh atau mengisi di bagian awal, di bagian akhir mereka kosongkan. Untuk semua alasan, jadi kita hanya memproses 65 kuesioner dari orang. Lalu juga ada yang terakhir adalah focus groups untuk 10 guru yang terlibat atau menerima undangan untuk focus groups. Itu metode penelitian. Timeline, studi pertama dilakukan di tahun 2018 sampai 2019, karena 2016-2017 itu dilakukan rigorous checking soal etika penelitian. Karena saya melakukannya di Inggris, jadi ada sebuah hambatan logistik untuk bisa pergi ke Indonesia sering-sering. Kebetulan waktu itu saya hanya kembali ke Indonesia 8 kali dalam waktu 4 tahun, jadi setahun 2 kali untuk melakukan pengecekan tersebut. Terus studi kedua yang kualitatif dilakukan di 2019 sampai 2020. Di 2020 ini tertahan karena setelah saya kembali ke Indonesia Januari 2020, bulan Maret kita ada lockdown di Inggris, jadi ada beberapa step-step penelitian yang kita harus hentikan saat ini. Penelitiannya ada persetujuan etika, perekrutan sekolah, anak, guru, dan orang tua, pemberian seminar kepada orang tua sebelum penelitian dilakukan. Kenapa seminar penting dilakukan? Karena terkadang hanya dengan undangan itu tidak cukup membuat orang tua merasa ada ketertarikan untuk mengikuti penelitian ini. Dengan seminar yang diberikan, itu kita juga memberikan pengetahuan kepada orang tua, dan kita bisa berinteraksi kepada orang tua, dan orang tua memahami seperti apa penelitian kita, dan itu terbentuk hubungan yang baik, ya, ada rapport antara peneliti dengan orang tua. Lalu terakhir, ini yang paling penting adalah pelatihan kepada guru. Pertama, pemberian seminar kepada semua guru mengenai perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Lalu seminar mengenai seperti apa kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi pada anak. Ini typo ya, tulisannya kemampuan khusus. Lalu pelatihan mengisi checklist observasi screening oleh guru. Untuk asesmen informal yang melakukan itu saya. Jadi guru tidak diberikan pelatihan mengenai itu, tapi guru diinformasikan seperti apa prosedur yang dilakukan. Terus yang paling sering dilakukan oleh semua peneliti adalah adanya in-house consultation. Jadi setelah semua pemberian seminar itu, pada saat guru mengisi observasi tersebut, kita juga hadir di sekolah untuk jadi konsultan. Jadi pada saat guru tidak paham dengan apa yang harus diisi, walaupun sudah ada pelatihan, kita akan selalu ada memberikan semua informasi tambahan. Lalu juga setelah informasi itu dikumpulkan, setelah observasi itu diisi oleh
oleh guru, kita ada debriefing di situ. Jadi guru bisa menceritakan seperti apa gambarnya sehingga itu lebih terintegrasi. Tapi hal ini juga akan lebih secara formal kita ketahui pada saat focus group. Ini hasilnya didapatkan ada kurang lebih 7% anak dengan rating moderate severe yang memiliki kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Dan ini baru indikasi, karena ini bukan sebuah diagnosis. Jadi kita hanya ingin mengidentifikasikannya saja bahwa guru concern kalau ada 10 anak yang atau 7% dari setiap kelas itu yang menunjukkan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Yang kedua, kalau semua hasil observasi mempertimbangkan anak-anak dengan rating mild, concern guru akan lebih besar lagi, lebih dari separuhnya. Jadi guru khawatir atau mengalami concern terhadap kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi anak lebih dari separuh di kelas. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita seorang guru, di kelas kita ada mungkin maksimal ada 20 anak, dan kita concern terhadap 10 anak. Ini dari hasil penelitian. Jadi ada teacher concern yang tinggi. Nah, di sini ada hasil laki-laki dan perempuan, bisa saya gambarkan di sini dalam tabel ini. Tidak saya diskusikan lebih lanjut karena dari hasil perlakuan statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di Indonesia anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama punya kecenderungan untuk ada kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Ini bertentangan dengan beberapa hasil penelitian yang ada di dunia, ya, terutama di TAFA atau di beberapa penelitian di India. Tapi di Inggris penelitiannya masih mix, apakah itu lebih banyak ditemukan di anak laki-laki atau anak perempuan. Dan banyak sekali faktor kultur yang berhubungan di situ, dalam artian anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi biasanya juga menunjukkan gangguan perilaku atau permasalahan perilaku. Sementara kita sudah tahu dari literatur permasalahan perilaku itu banyak sekali ditunjukkan oleh anak, lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan pada anak perempuan. Dan akhirnya ini menimbulkan bias dalam hal guru menilai apakah sebuah perilaku pada saat anak-anak itu diobservasi itu sebuah perilaku yang memang dianggap sebagai gangguan, sehingga guru lebih banyak mentargetkan anak-anak laki-laki dibandingkan anak-anak perempuan. Itu semua berhubungan dengan kultur. Tapi pada penelitian saya tidak ditemukan ada perbedaan. Jadi saya tidak menunjukkan mana yang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Saya hanya menyampaikan ada 10% dan ada 55,6% kalau kita juga mempertimbangkan mengenai anak-anak dengan rating mild. Untuk hasil checklistnya. Nah, di dalam checklist tersebut ada beberapa area yang di-assess. Pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu berarti bagaimana anak membunyikan huruf atau membunyikan beberapa gabungan dari huruf. Yang kedua adalah sintaks, dalam artian bagaimana anak mengucapkan sesuatu, mengekspresikan semua pemikiran mereka dengan struktur kalimat yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Terus ada juga namanya naratif, di mana anak itu bisa menceritakan sebuah topik dengan alur yang berkesinambungan. Terus ada juga namanya vocabulary atau kosakata, di mana anak mampu untuk memahami apa itu definisi dari sebuah kata dan mampu menjelaskan itu kepada orang dewasa atau kepada temannya. Yang terakhir adalah comprehension. Di sini adalah berarti bagaimana seorang anak mampu memahami semua kata-kata atau kalimat yang disampaikan yang mereka dengar. Nah, dari hasil ditunjukkan di sini bahwa kemampuan naratif lah yang paling banyak mendapatkan concern. Untuk kemampuan lain mengenai moderate severe concern-nya itu jumlahnya cukup setara. Tapi di sini adalah kemampuan naratif yang paling banyak di antara yang lainnya. Nah, kita bisa bilang di sini kalau kemampuan naratif ini juga bisa berhubungan dengan kultur. Karena mungkin anak Indonesia tidak terlalu banyak kesempatan untuk bisa menceritakan semua pemikiran atau pemahaman mereka mengenai sesuatu karena mereka diharapkan untuk mungkin ada patuh
atau mendengarkan. Jadi mengenai komunikasi aktif di kelas itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari kultur kita. Sementara di luar, seperti di Amerika yang berbahasa Inggris, ya negara berbahasa Inggris, itu bukan hal tersebut bisa bertolak belakang karena mereka juga itu bagian dari kultur mereka untuk selalu bisa berani mengucapkan pemikiran mereka tanpa takut dengan tanggapan atau konsekuensi yang dihadapi. Yaitu hasil per area kemampuan. Lalu kita juga melihat agreement, kesepakatan antara observasi dari guru dan observasi dari orang tua. Nah, di sini saya tidak bisa mengaplikasikan perlakuan statistik yang menggunakan koefisien kappa. Kenapa? Karena ada perbedaan antara semua hal-hal yang disampaikan di observasi di checklist guru dan orang tua. Di guru checklistnya sangat mendetail dengan ada semua area-area tersebut, sedangkan di orang tua pertanyaannya adalah cuma satu pertanyaan. Apakah Anda pernah memiliki kekhawatiran akan kemampuan bahasa, kemampuan bicara bahasa dan berkomunikasi anak Anda? Jadi itu sebenarnya tidak comparable, tapi ini merupakan sebuah informasi yang cukup berguna bagi kita untuk melihat seperti apa perbedaan cara pandang antara guru dan orang tua. Dan ini didapatkan memang kalau kita sudah memasukkan yang mild tadi ya, itu ada lebih dari 55%. Nah, kalau dari mengenai concern orang tua, tadi kita mengacu kepada berapa banyak dari kuesioner orang tua yang kembali, ya ada 65 di sini. Di sini ada 65. Dan didapatkan memang kalau orang tua memang lebih sedikit memberikan, mereka lebih sedikit dalam hal melihat kalau anak tersebut punya gangguan bicara bahasa dan berkomunikasi. Nah, kalau dari detailnya di sini, kita melihat detail 10, jadi sama-sama orang tua juga dari 65 orang tua itu ada 10 yang mendapatkan concern. Jadi orang tua bilang di situ, iya, saya ada concern. Nah, kalau kita lihat dari 10 anak tersebut yang punya parent concern, semua gurunya sama juga, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Ada mild, moderate, lebih banyak mild ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan hasil dari teacher concern untuk 10 anak yang mengalami moderate dan severe tersebut, di sini menarik sekali karena walaupun ada yang no data di sini ya, di sini kita melihat ada perbedaan observasi. Jadi guru melihatnya anak ini moderate severe dalam artian punya kebutuhan khusus yang cukup berat, tapi orang tua tidak memandangnya seperti itu. Jadi ada diskrepansi di situ. Tapi lagi seperti yang saya sampaikan, hal ini tidak bisa kita lakukan perlakuan statistik, jadi saya tidak bisa tahu apakah hal ini signifikan. Kita melihat ada perbedaan signifikan antara teacher concern dengan parent concern. Tapi kita bisa lihat secara kasat mata, kalau ini memang ada perbedaan di situ. Ya, mengenai hasil focus groups, jadi focus groups itu adalah sebuah bentuk wawancara yang dilakukan secara berkelompok, di mana kita mengundang guru-guru dan kita melontarkan pertanyaan kepada guru-guru. Saya lebih memilih focus groups dibandingkan interview. Pertama, kalau interview, interaksi hanya ada pada peneliti dan interviewee atau gurunya. Jadi kadang-kadang jawabannya juga bisa satu arah. Sementara kalau fokus group, saya ingin melihat dinamika dari semua opini-opini yang ada di dalam grup tersebut. Kadang-kadang jawaban dari seorang guru bisa juga membuat jawaban guru lain jadi berubah atau dia mempertajam jawaban dari guru-guru lain tersebut. Jadi saya juga ingin melihat dinamika tersebut. Karena dalam praktek, guru-guru ini selalu berkonsultasi dengan satu sama lain pada saat mereka sedang mengobservasi perkembangan anak, atau pada saat mereka ingin melakukan support terhadap anak tersebut. Jadi fokus group lebih tepat untuk saya pilih dalam hal mengetahui seperti apa perspektif guru mengenai kebutuhan khusus ini. Nah, guru dari hasilnya, guru menyatakan mereka kesulitan membangun hubungan yang kolaboratif dengan orang tua. Kedua, guru menyalahkan orang tua akan kebutuhan khusus.
kalau saya boleh mengutip beberapa kata-kata dari guru adalah itu salah orang tuanya. Anak itu seharusnya pada saat masuk ke dalam sekolah, preschool misalnya, prasekolah, TK, TKB, mereka sudah siap kemampuan bicara bahasa dan berkomunikasi. Jadi di sini ada diskrepansi atau ketidakseimbangan pemahaman mengenai ini tuh sebuah tanggung jawab untuk siapa? Apakah tanggung jawab orang tua saja, atau guru saja, atau memang tanggung jawab kita semua. Lalu guru secara gamblang mengatakan mereka tidak punya cukup pengetahuan mengenai kebutuhan khusus pada kemampuan bicara bahasa dan berkomunikasi pada anak. Pada banyak debriefing, mereka banyak mendiskusikan mengenai autism spectrum disorder, jadi gangguan autis. Dan itu sesuai dengan penelitian yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia, penelitian mengenai gangguan bicara dan bahasa dibandingkan penelitian mengenai autis itu jauh. Penelitian autisme jauh lebih berkembang, sehingga mungkin di situ informasi mengenai autism itu lebih banyak ditemui, baik oleh orang secara umum, khalayak umum, maupun oleh guru. Terus guru juga bilang kami membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan pelatihan. Dan kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan guru, di Kemdikbud tidak menyaratkan kalau mereka harus lulusan dari S1 pendidikan anak usia dini. Saya nggak tahu apakah sekarang berubah atau tidak. Tapi pada saat saya melakukan penelitian tersebut, tidak ada persyaratan itu. Persyaratannya adalah S1. Jadi pada saat saya melihat profil latar belakang pendidikan guru-guru yang masuk ke dalam penelitian ini, ada lulusan dari misalnya bahasa Inggris, ada lulusan dari arsitektur, ada dari hukum. Jadi kita bisa bilang mereka sebagai calon guru atau pre-service teachers mungkin tidak mendapatkan pelatihan atau pengetahuan itu sebelumnya, dan mengharapkan ini dapat ditemukan pada saat mereka sudah menjadi guru, pada saat mereka sudah berpraktek atau mulai mengajar, jadi ada in-house training. Yang keempat adalah mereka melihat pertama kali concern terhadap anak, terhadap kebutuhan khusus anak itu pada saat anak mengalami kesulitan bicara. Di sini kita bedakan antara kesulitan bicara dan bahasa. Karena di Indonesia, term yang sering dipakai adalah speech delay. Walaupun di sana akhirnya yang dipaparkan bukan speech delay, tapi lebih pada gangguan bahasa secara menyeluruh. Nah, kita bedakan antara kesulitan bicara dan kesulitan bahasa. Kalau bicara, lebih berhubungan pada artikulasi pelafalan. Bukan berarti mereka tidak mampu, semua yang mereka dengar itu mereka tidak mampu pahami, atau mereka tidak mampu mengekspresikannya. Jadi biasanya masalah artikulasi. Tapi itu juga dibedakan dengan anak-anak yang memang belum sempurna semua perkembangan motorik maksila dan mandibulanya, sehingga mereka rahang-rahangnya, sehingga mereka belum mampu mengucapkan misalnya atau melafalkan huruf R dengan sempurna. Tapi tetap bisa dipahami. Nah, itu kesulitan bicara. Sementara kalau bahasa berhubungan misalnya anak yang tidak paham instruksi. Kita kan ada 3 steps instructions ya. Kita memberikan instruksi sederhana 3 tahap kepada anak, misalnya kamu taruh tas di dalam loker, ambil kertas dan pensil, lalu menggambar di meja. Nah, itu kan 3 instruksi. Nah, untuk kesulitan bahasa biasanya mereka tidak paham instruksi tersebut, atau mereka tidak mampu mengekspresikan pendapat mereka. Biasanya anak-anak yang kalau kita tanya, terus mereka menjawabnya tidak nyambung, tidak relevan. Atau pada saat kita minta untuk menjelaskan melakukan apa pada saat akhir pekan kemarin, terus mereka akan menjawab Ragunan, tapi terus tidak ada kelanjutan lagi, atau mereka akan bilang Ragunan, terus mamaku punya iPad baru, jadi tidak nyambung di situ. Itu juga bagian dari kesulitan bahasa. Terus yang terakhir adalah ini yang menurut saya sebuah penemuan yang luar biasa ya. Jadi tanpa dukungan baik dari sekolah maupun dari sistem pendidikan secara menyeluruh, guru tetap mengaplikasikan berbagai cara untuk membantu kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara bahasa dan berkomunikasi anak. Ada yang melakukan repetisi, ada yang melakukan anak didudukkan di sampingnya, jadi ada mereka melakukan akomodasi fisik di situ ya. Terus ada juga yang bikin IEP atau bikin individual educational program. Jadi program yang khusus buat satu anak.
walaupun mereka tidak punya training di bidang itu. Jadi saya pikir ini sebuah ini merefleksikan kalau memang kita bisa bilang kalau guru itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia ya di situ. Jadi mereka juga mencari-cari berbagai macam cara untuk membantu anak tersebut, walaupun mereka juga secara pribadi, secara gamblang bilang mereka tidak mampu di sini. Kesimpulannya, persentase anak dengan kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi ini kurang lebih sama dengan apa yang dilaporkan di internasional kalau kita mengacu pada anak-anak dengan rating moderate severe. Tapi kalau kita mengacu pada anak-anak dengan rating mild, sangat besar sekali, jadi lebih dari separuh. Terus adaptasi ini tidak adekuat dalam mendeteksi perbedaan atau nuansa mengenai 5 area yang tadi saya sampaikan itu. Yang keempat adalah adaptasi checklist ini walaupun tidak adekuat, ini tetap bisa dipergunakan. Jadi dalam artian di masa yang akan datang, kalau kita ingin melakukan pengidentifikasian terhadap kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi anak, kita bisa menggunakan checklist. Ya, jadi checklist itu tampaknya yang dia low cost, jadi tidak terlalu mahal dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Terus yang terakhir adalah asesmen informal sampel naratif ini tidak cocok untuk semua anak Indonesia. Kenapa? Jadi secara protokol asesmen ini dilakukan dengan cara kita menggunakan buku cerita Frog, Where Are You? Kalau bahasa Indonesia, katak di manakah engkau? Di situ ya. Dan di situ ada gambarnya, itu ada gambar binatang, di bawahnya ada tulisan. Jadi protokolnya adalah kita membacakan buku cerita tersebut kepada anaknya kita minta untuk mendengarkan cerita tersebut, lalu setelah itu ditutup bukunya, kita buka lagi, dan instruksi kepada anak adalah tolong ceritakan kembali, retell, jadi ceritakan kembali cerita yang tadi Bu Indri sudah sampaikan ke kamu, yang kita tunjukkan hanya gambarnya saja tanpa ada tulisan di situ. Nah, ada satu sekolah yang tidak menyarankan adanya cerita-cerita yang bergambar karena itu bertentangan dengan nilai-nilai sekolah mereka, sehingga sekolah tersebut mengundurkan diri dari penelitian ini. Jadi untuk saat ini asesmen informal dengan sampel naratif tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak sesuai dengan semua anak Indonesia. Tapi untuk yang lain mereka menerima protokol dari asesmen ini. Lalu mengenai hasil fokus group juga sama ditemukan di negara-negara lain, jadi mensupport semua hasil penemuan dari negara-negara, terutama di negara Inggris ya. Di sini saya mensitasi semua penelitian yang ada di Inggris. Dan yang terakhir, ini saya mensitasi dari penemuan yang ditemukan di Afrika Selatan dan di Thailand. Nafsaria ini di Afrika Selatan, Suk Bunpan ini di Thailand. Jadi yang ditemukan adalah memang dibutuhkan sebuah sistem kolaborasi ya antara guru, orang tua, dan faktor pendukung lainnya seperti psikolog sekolah untuk bisa membantu untuk bisa memberikan support yang tepat kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konteks sosiokultural dari penelitian ini agar kita bisa memahami mengapa hasilnya seperti ini. Pertama, belum ada data mengenai anak dengan kebutuhan khusus. Jadi saya sempat berkorespondensi, bahkan telepon ke Deputi Kementerian Pendidikan bagian, kalau nggak salah waktu itu kesejahteraan keluarga, atau pokoknya mengenai keluarga. Dan mereka dengan berbaik hati menghubungi saya kembali, jadi langsung deputi direkturnya menghubungi saya kembali dan mengatakan, Ibu Indri, sayang sekali saat ini Kemdikbud sedang melakukan migrasi data dari paper ke digital, dan in the process banyak data yang hilang, jadi kami tidak punya data tersebut. Tidak apa-apa. Terus yang kedua, jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya mencoba untuk mencari semua artikel yang dipublikasikan, dan saya mendekati teman-teman yang ada di kedokteran anak di Fakultas Kedokteran UI. Ada beberapa jawaban-jawaban mereka yang cukup membantu penelitian ini. Terus yang kedua, belum ada referral system ya untuk membantu anak-anak. Jadi referral system itu sebuah sistem yang terintegritas, dalam artian di sekolah diharapkan ada tidak hanya school counselor, konselor sekolah. Kita tahu ya, tidak semua sekolah juga punya konselor ya, tidak semuanya. Jadi punya
school counselor sendiri juga sesuatu yang privilege, suatu keistimewaan. Dan tidak hanya punya school counselor, tapi juga punya psikolog sekolah, di mana pada saat ada kebutuhan khusus dalam bidang perkembangan, psikolog sekolah bisa di sana hadir untuk memberikan bantuan dan memberikan rujukan, biasanya ke departemen rehabilitasi medik kalau di rumah sakit atau di puskesmas. Kita bisa satukan dengan BPJS di situ. Di situ sistem terintegrasi di Indonesia pada saat saya melakukan penelitian ini belum sampai ke sana. Saya yakin juga sampai sekarang kayaknya belum ada perubahan ke arah sana. Semoga saya mendengarkan kabar baik dari Bapak dan Ibu sekalian yang punya informasi mengenai itu. Terus yang ketiga, tidak ada data yang terbaru dan reliable dari pemerintah untuk membantu perekrutan penelitian. Dalam artian, semua data sekolah yang terdaftar di situs Kemdikbud itu tidak updated. Jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan pencarian secara manual. Dalam artian, saya pergi ke daerah-daerah tersebut dan saya menyetir, melihat satu persatu. Dan dengan mendekati kepala sekolah, saya masuk membawa kue, saya masuk mengetok pintu sekolahnya, dan membicarakan apakah tertarik dengan penelitian ini, dan terus meminta informasi lagi. Jadi samplingnya jadi seperti snowballing, ya. Tapi at the end of the day, tidak snowballing, jadinya convenient sample. Jadi semua sekolah-sekolah yang bersedia untuk bisa ikut, dan kebetulan mereka berada pada area tersebut. Terus yang terakhir adalah belum ada panduan melakukan penelitian dengan anak di sekolah dari pemerintah Indonesia. Ini sebenarnya butuh, karena etika penelitian kepada anak itu sangat spesifik, berbeda dengan etika penelitian dengan orang dewasa. Dan pada saat saya sudah selesai menulis tesis PhD saya, baru ada awareness raising-nya di bulan Oktober 2020. Saya belum mendapatkan update apakah sudah ada panduan di saat ini, apakah masih dalam bentuk penggodokan atau sudah ada panduan lagi. Itu konteksnya. Tentu saja saya harus menambahkan kalau berada di Inggris dengan di Indonesia itu sebuah hambatan cukup besar, karena pertama kita tidak selalu punya cukup biaya untuk selalu kembali, atau kita meng-hire asisten peneliti untuk bisa membantu kita full dari awal sampai akhir. Jadi itu juga merupakan hambatan. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang visible saat itu, yang bisa dilakukan saat itu, dengan memaksimalkan semua resources yang ada. Oke. Untuk rekomendasi praktisnya, perlu dibuat alat ukur untuk assessment yang sesuai untuk anak Indonesia, kultur Indonesia, yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi dalam artian, guru bisa melakukan ini. Tidak perlu psikolog sekolah, tidak perlu konselor sekolah, atau tidak perlu speech language pathologist. Tapi ini tidak kita sebutkan sebagai sebuah diagnosis, kita bisa lakukan ini, kita bisa melabel ini sebagai identifikasi. Kedua, dibutuhkan sebuah kurikulum khusus yang membantu perkembangan bicara, bahasa, dan komunikasi anak-anak. Jadi, supporting curriculum buat setting PAUD. Terus yang ketiga adalah hal yang sangat sebenarnya sudah jelas ya, tapi mungkin kepatuhan kita terhadap rekomendasi ini yang masih bervariasi. Jadi, memang selalu membutuhkan pelatihan khusus dan berkesinambungan bagi calon guru maupun guru. Karena kalau sekarang mungkin akan berbeda ya, karena kita untuk menjadi guru mungkin sekarang udah lebih strict, di mana harus lulusan dari pendidikan anak usia dini atau lulusan psikologi, tapi pada saat penelitian yang dilakukan variasinya sangat besar, dan mereka mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan itu otodidak. Jadi tidak ada khusus pelatihan yang memang mencanangkan sebuah program-program di tahun akademik dengan semua pencapaian-pencapaian tertentu, sehingga guru jelas apa yang harus mereka pelajari di situ. Oke, saya rasa itu share saya mengenai hasil penelitian. Stop share dulu. Waktunya saya 45 menit ya, jadi 40 minutes, lebih cepat dari waktu yang sudah kita alokasikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Indri sudah memaparkan dengan jelas sekali ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa guru itu merupakan pihak yang paling concern untuk perkembangan anak, hasil yang kaitannya dengan bicara ya. Mungkin karena keseharian mereka harus bicara dengan anak-anak ya, bagaimana anak ini berrespon gitu ya. Kok yang
Ya, dan nah itu jadi mereka lebih paham. Nah, terus juga kalau kita lihat di sini sudah banyak nih Bu Indri sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang Oke. diajukan ya. Jadi kepada Baik. para peserta, saya akan mengarahkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat Oke. ini. Kemudian nanti sesudah itu bisa diajukan secara langsung, tapi kita batasi dulu 3 pertanyaan. Oke? Oke. Oke, baik. Ya pertanyaan, kayaknya saya harus nyatet nih biar saya nggak lupa ya. Saya Oke, pakai handphone saya aja ya. oke, silakan Ibu. Atau mau satu pertanyaan terus dijawab gitu untuk Eh, memudahkan? Kayaknya Oke, mungkin ya, kalau baik, untuk ingatan mungkin akan lebih bagus seperti itu. baik. Ini saya bacakan dulu ya. Pertanyaan ini Saudara Paulus Eko Kristi, Bapak Paulus, terima kasih Bapak sudah mengajukan 2 pertanyaan di sini ya. Bagaimana kami yang awam psikologi mudah membedakan keterlambatan bicara, bahasa, dan komunikasi dikarenakan persoalan patologis dan otis sehingga kami bisa merujuk dengan tepat ke profesional demi perkembangan anak. Itu. Oke. Terima kasih banyak Bu Puji, tadi paparannya sedikit sudah merangkum inti-inti dari presentasi saya. Dan terima kasih ke Bapak Paulus Eko Kristianto. Bapak dari mana ya Pak? Kalau begitu, apakah orang tua atau dari institusi khusus? Saya guru. Oh ya, oke. Apakah guru inklusi atau guru reguler Pak? Guru reguler. Oke, terima kasih banyak Pak Paulus. Jadi pertanyaan Pak Paulus adalah bagaimana kita membedakan antara kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Tadi Pak Paulus menggunakan istilah keterlambatan ya Pak ya? Oke, nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau keterlambatan itu juga kita harus bedakan antara keterlambatan dengan kebutuhan khusus atau gangguan. Jadi kalau keterlambatan atau delay itu biasanya kalau dalam penelitian merujuk pada akan ada perbaikan dan akan ada kejar tumbuh kembang. Dalam artian pada saat anak umur 5 tahun mungkin mereka mengalami keterlambatan, tapi pada saat mereka umur 8 tahun biasanya maksimalnya ya, yang kita lihat dari penelitian, mereka akan bisa dengan semua kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Jadi ada kejar tumbuh kembang. Jadi kita menggunakan istilah keterlambatan itu dalam konteks ini. Tapi kalau kita menggunakan istilah kebutuhan khusus atau gangguan, berarti anak tersebut mungkin akan seumur hidupnya harus disupport mengenai kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Tapi mereka tentu saja akan mengalami perkembangan, tapi mereka tidak akan full membentuk atau mencapai tugasnya seperti anak lainnya. Nah, tadi Pak Paulus juga bertanya, bagaimana kita membedakannya? Tadi ada karena disebabkan oleh patologis maupun oleh autism tadi ya Pak Paulus ya. Correct me if I'm wrong. Nah, jadi kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi itu ada nama lainnya. Nama lainnya mungkin tertera di DSM-5 ya, itu namanya language disorder. Tapi kalau di penelitian internasional sudah disepakati namanya adalah developmental language disorder. Developmental ini kita mengacu pada anak-anak. Di anak-anak biasanya usia mereka masuk prasekolah sampai mereka usia SD. Jadi kata-kata developmental, makanya kita menggunakan developmental language disorder. Sudah disepakati sekarang kalau penyebab dari developmental language disorder atau kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi ini banyak kombinasinya. Tapi penyebab utama adalah adanya abnormalitas dalam otak yang bisa disebabkan oleh macam-macam. Apakah disebabkan oleh genetiknya, apakah disebabkan oleh exposure atau paparan terhadap toksin, terhadap racun-racun yang ada di lingkungan, tapi menghasilkan anak seperti itu. Jadi itu terjadi pada saat janin berkembang di kandungan ibu. Itu mirip berarti dengan autism spectrum disorder. Jadi penyebabnya yang lebih banyak adalah biologis. Nah, untuk kita membedakannya, kalau kebutuhan khusus pada kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi itu, mereka tidak punya ciri-ciri yang dimiliki oleh ASD. Kalau mereka lebih pada memang kemampuan intelektualnya biasanya tidak terganggu.
ya, tidak di bawah rata-rata atau di atas. Jadi tidak terganggu di situ. Terus yang kedua, mereka biasanya tidak punya perilaku-perilaku yang seperti ada di anak autis, yaitu ada perilaku repetitif, ada minat yang sangat terbatas, terus mereka punya ketidakmampuan dalam hal memandang orang, ada visual regard, ya, bukan kontak mata, tapi visual regard. Nah itu, dan yang paling penting adalah mereka tidak mampu memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi ada permasalahan dengan theory of mind, di mana orang lain punya pemikirannya sendiri yang berbeda dari dirinya. Nah itu tidak dialami oleh anak dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Biasanya anak-anak ini mereka tahu kalau mereka memang kesusahan untuk melafalkan atau mengucapkan bunyi tersebut. Mereka, kalau misalnya mereka tidak ada masalah dengan comprehension, mereka bisa mengekspresikan, bisa berbahasa. Dan kalau mereka punya kemampuan untuk mengekspresikan bahasa, tapi mereka punya masalah dengan comprehension atau pemahaman, mereka bisa ngomong apa saja tapi tidak nyambung. Nah, itu dibedakan dengan ASD tadi. Karena ASD fitur utamanya adalah perilaku repetitif, terus ada minat yang terbatas tadi, dan ketidakmampuan untuk bisa memahami kalau orang lain punya pemikirannya sendiri. Nah, itu theory of mind itulah yang akhirnya membantu kita manusia untuk mengembangkan empati. Jadi misalnya kalau ada teman yang jatuh, terus sakit, anak-anak akan, kamu kenapa? Kamu kasihan. Anak ASD mungkin kesulitan di situ. Mereka punya perasaan tersebut, tapi kesulitan. Kalau itu adalah hal yang dimiliki oleh. Gitu ya, Pak Paulus. Apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Jelas, mungkin saya tambahkan lagi ya. Jadi gangguan spektrum autisma itu biasanya dia apparent atau jelas pada saat usia 12 bulan dan mulai ada diagnosis pada saat usia 2 tahun. Sementara kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi lebih bisa dilihat pada saat anak-anak masuk sekolah. Karena ada namanya variasi individual dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Dan kadang-kadang orang tua kita juga tidak bisa melihat itu secara jelas, kecuali kalau anaknya memang benar-benar severe, ada tingkat severitas yang tinggi dalam hal kebutuhan khusus tersebut. Itu baru bisa dilihat pada saat sudah masuk ke lingkungan yang terstruktur, di mana guru meminta mereka untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Begitu, Pak Paulus, semoga membantu jawaban saya. Oke. Ya. Berarti kata kuncinya itu membedakan dengan tegas dengan karakteristik atau ciri-cirinya gitu ya, Bu? Ya, antara betul. Ini persoalan patologis atau persoalan autisme, dengan ukuran itu baru kita bisa tahu gitu. Oke, Pak Paulus. Jadi mungkin saya bantu di sini ya. Jadi kedua dari gangguan perkembangan ini, mereka etiologinya sama, penyebabnya sama, yaitu biologi. Sama-sama biologi. Jadi kalau misalnya kita baca di koran, orang tua yang sibuk menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus, itu tidak benar. Karena secara penelitian, itu biologi. Nah, tadi saya tertarik dengan kata-kata Pak Paulus, disebabkan oleh autism. Memang ada seperti itu. Jadi, itu namanya adalah gangguan spektrum autisma yang juga dihadiri dengan gangguan bahasa atau perkembangan bahasa. Jadi autism spectrum disorder with associated condition developmental language disorder. Nah, karena biasanya memang salah satu fitur juga dari anak ASD itu mereka punya gangguan, kesulitan, hambatan bahasa yang lumayan berat. Ada yang sampai nonverbal ke anak-anak yang memang bisa berbicara. Tapi yang membedakan sekali adalah mengenai perilaku repetitif dan minat yang terbatas tadi. Itu yang benar-benar membedakan dan yang theory of mind. Jadi kalau kita melihat mana anak ASD dan mana anak dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi, lihat soal perilaku repetitifnya, lihat soal apakah punya minat yang sangat terbatas, lihat apakah dia tidak mampu untuk memahami kalau orang lain memiliki pemahaman yang berbeda atau theory of mind. Jadi di situ. Oke, terima kasih Pak Paulus. Semoga membantu Pak Paulus dalam mengajar ya di Okay. Terima kasih. Mungkin sama-sama pertanyaan kedua saya kalau ada waktu. Oke. Sama-sama. Ya.
Ya, terima kasih Ibu Indri. Ini sebetulnya ada juga nih pertanyaan Pak Paulus lagi kaitannya dengan Oke. gender ya. Oke. Kita langsung masukkan ke situ aja. Apa ada pengaruh dan kecenderungan perbedaan gender dari anak berkenaan dengan keterlambatan bicara, bahasa, maupun komunikasi? Kalau misalnya iya, kira-kira terapi apa yang bisa dilakukan guru nih pada tahap awal ya? Karena tadi misalnya guru kan concern nih pada anak-anak yang mengalami hambatan ini. Nah, jadi mereka yang tahu awalnya, nah itu apa yang bisa dilakukan oleh guru. Oke, terima kasih banyak Ibu Puji dan Pak Paulus, kita follow up ya. Pertama, mengenai perbedaan gender tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu sangat berdekatan sekali dengan perbedaan kultur. Jadi semua hasil penelitian mengenai apakah anak laki-laki lebih cenderung terlambat bicaranya atau punya gangguan perkembangan bahasa dibandingkan anak perempuan sangat tergantung dengan kultur. Kenapa? Karena kultur-kultur itulah yang membuat kita bisa melihat misalnya gini, anak dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi itu juga biasanya punya masalah dengan perilaku. Nah, kalau yang masalah perilaku ini biasanya lebih sering ditunjukkan oleh anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu kalau kita lihat secara historis ya, secara sejarah, jarang melihatkan masalah perilaku. Apakah dia ribut, dia berkelahi dengan teman sekelasnya, dia tidak mau berbagi mainan. Sementara kalau anak perempuan lebih cenderung pasif. Nah, itu berhubungan dengan kultur. Di mana kultur itu memberikan banyak kesempatan misalnya bagi anak perempuan untuk lebih pasif, menunggu, tidak aktif lah, katakanlah tidak aktif. Sementara anak laki-laki lebih bisa menunjukkan semua perilaku-perilaku tadi yang tidak saya sebutkan. Sehingga juga itu menimbulkan adanya bias dari guru pada saat melihat, pada saat mereka mengobservasi perkembangan anak-anak ini. Wah, ini lebih banyak anak laki-laki karena mereka punya masalah, punya gangguan perilaku ini lebih apparent, lebih jelas. Jadi mengenai perbedaan gender tersebut, itu belum dapat disepakati di penelitian internasional. Karena hasilnya masih mix, masih ada kombinasi. Apakah ada juga penelitian yang tidak melihat efek gender, dan ada penelitian yang melihat laki-laki lebih cenderung untuk punya keterlambatan bicara dibandingkan perempuan. Terus yang kedua, terapi apa yang bisa dipakai ya, dipergunakan? Guru tidak bisa memberikan terapi untuk membantu kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi pada anak, tapi kita bisa meminta bantuan dari speech language pathologist. Jadi mereka terapi wicara dan bahasa. Nah, yang bisa dilakukan oleh guru adalah menciptakan sebuah individual education program, jadi program khusus buat satu anak tersebut agar anak tersebut bisa mengikuti semua kegiatan di kelas sama seperti anak lainnya, atau setidaknya dia mampu lah. Jadi tidak harus sama dengan anak sekelasnya, tapi dia mampu. Itu yang saya lakukan sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merefer anak tersebut ke speech language pathologist atau speech language therapist, jadi terapis wicara atau bahasa. Saya mau menyampaikan lagi, menggarisbawahi di Indonesia belum ada studi mengenai speech language pathology program-programnya. Kita masih yang kita lakukan adalah terapi wicara yang berhubungan dengan untuk membantu anak ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi yang ada di Jakarta terutama, speech language pathologist itu biasanya mereka lulusan luar negeri. Jadi apakah Singapura, Filipina, sehingga mereka hanya bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang juga berbahasa Inggris. Tidak selalu dengan anak-anak yang berbahasa Indonesia. Jadi makanya kita perlu melakukan penelitian ini agar kita juga bisa membantu membuat kurikulum yang supporting anak-anak dengan kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi yang bervariasi ini. Dan tadi yang saya sampaikan yang bisa guru lakukan adalah membuat tadi program khusus ya, yang individual yang bisa diaplikasikan di kelas untuk membantu anak agar dia bisa mengikuti semua kegiatan di kelas. Tidak perlu sama, kalau bisa sama dengan anak lainnya oke, tapi kalau misalnya tidak sama tidak apa-apa. Yang penting dia bisa melakukan semua kegiatan tersebut. Gitu Pak Paulus, semoga jawaban saya cukup jelas ya. Terima kasih, sangat jelas Bu.
Oke, terima kasih terus Pak. berkarya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Paulus. Oke, baik Ibu Indri. Sekarang pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Siti Hapsari. Apakah guru harus melibatkan psikolog dalam memberikan bantuan untuk peningkatan keterampilan berbahasa ke peserta didik? Mengingat geografi sekolah di daerah terpencil kurang tersedia layanan psikolog. Oke. Terima kasih Ibu Siti Hapsari. Namanya sama dengan saya ya. Indri Hapsari, Siti Hapsari ya. Tapi bedanya pakai B ya Bu ya. Ibu di Aceh, di sebelah mana Acehnya Bu? Saya di IAIN Langsa, Bu. Langsa, itu daerah mana ya? Langsa? Ya, kalau dari Banda Aceh sekitar 9 jam, Bu. Kebetulan saya kan dosen di PAUD, tapi mahasiswa kita itu banyak berasal dari daerah yang sinyal aja susah gitu, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih Ibu Siti. Saya dulu kerja di Aceh Bu, jadi Lok Sumawe, terus daerah yang besar itu yang sangat terdampak oleh tsunami, saya lupa namanya itu. Melaboh, ya. Melaboh. Terus tentu saja di Banda Aceh. Oke, ini pertanyaan yang sangat baik Ibu Siti, karena saya tidak tahu jawabannya Ibu Siti. Pertama, memang kita membutuhkan psikolog sekolah. Sangat butuh kita psikolog sekolah. Tapi saat ini yang kita bisa lakukan adalah rekomendasi praktis. Jadi dalam artian, kita perlu untuk bisa membantu sekolah-sekolah yang di daerah itu memiliki semua katakanlah PPT atau materi-materi untuk mengajarkan para guru-guru ini bagaimana membantu anak dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Nah, sekolah seharusnya dia berhubungan dengan dinas ya Bu ya, Bu Siti ya. Nah, itu seharusnya menjadi tanggung jawab dinas tersebut untuk memberikan materi. Jadi adanya semacam pengembangan kepada guru tersebut, teacher development atau teacher empowerment. Kalau secara klasik atau secara idealnya memang membutuhkan psikolog sekolah untuk selalu mendampingi. Setidaknya ada konselor sekolah. Tapi pada saat di sebuah konteks di mana itu susah didapatkan, dinas yang ada di daerah butuh membantu sekolah tersebut mensupport. Saya melihat banyak sekali kepala sekolah, dari pengalaman saya pribadi, kepala sekolah di Aceh yang di daerah terpencil itu mereka seorang frontliner ya, katakanlah ya, sangat menjaga anak buahnya dan menjaga guru-gurunya. Jadi kepala sekolah bisa menjadi tumpuan kita. Kita bisa mengambil kepala sekolah tersebut untuk kita berikan semacam pelatihan. Mungkin universitas dari Ibu Siti bisa melakukan penelitian tersebut, bisa melakukan pengabdian masyarakat tersebut. Jadi memberikan sebuah pelatihan atau psikoedukasi bagaimana membantu guru-guru dalam membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Ini untuk praktis saja. Tapi kalau secara ideal kita membutuhkan psikolog sekolah dan konselor sekolah. Gitu Ibu Situ, jawabannya sangat tidak ideal, jawabannya apa adanya. Ya, jadi bulan Juni kemarin, Bu, itu saya kebetulan saat ini sedang menyusun draft proposal disertasi tentang inklusi gitu, Bu. Jadi data temuan awal gitu, ternyata guru-guru inklusi yang ada di Kota Langsa sendiri itu tidak pernah tahu gitu, Bu. Sebenarnya gangguan anak didiknya ini apa gitu. Jadi maksudnya gini, setelah efek dari pelatihan kami ini ternyata dinas kepanasan gitu, Bu. Justru 2 minggu setelah kami buat pelatihan, baru dinas melakukan hal yang sama. Namun tetap saja gitu, Bu. Artinya saya pengen tahu, Bu, ada enggak sih, Bu, instrumen yang memungkinkan dipakai oleh guru-guru yang tidak terjangkau? Karena kita ketahui juga, Bu, ketika dinas buat sebuah pelatihan itu kan pasti kuota terbatas dan dengan segala macam itu pasti anggaran gitu. Ada tidak, Bu, instrumen yang bisa dipakai guru-guru untuk nih anak ini masalahnya di sini, kita bisa kasih terapi ini gitu, yang siap pakai gitu misalnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Siti, kita buat yuk. Yuk, Bu. Ayo, Ibu Siti mau bersedia buat? Ya, bersedia banget, Bu, gitu. Karena memang, Bu, terus terang ini jadi masalah yang berat sekali. Jadi guru-guru itu, Bu, banyak yang terjun ke sekolah inklusi itu tanpa persiapan apa-apa gitu. Mereka buta banget gitu. Makanya begitu saya tahu pelatihan ini, Bu, saya ini wajib ikut. Ini saya harus gitu, Bu. Karena memang butuh sekali gitu, Bu. Kita belum ada Ibu Siti, tapi ini saya rasa kita bisa buat.
mungkin ini bisa dipakai di tempat-tempat lain, di tempat-tempat terpencil lainnya, tidak hanya di Aceh. Bagaimana Ibu Siti? Saya di sini ada Ibu Puji, kita sama-sama Saya dengan senang anggota hati. LED di sini. Oke, Dengan Bu Siti. senang hati, Bu. Oke, saya kasih mungkin nanti tolong ke Mbak Kami bisa tolong direct message Ibu Siti, bisa tolong berikan email saya ke Ibu Siti. Baik Bu. Dengan Jadi senang kita hati, Bu. formalkan saja Ibu Siti buat pengabdian masyarakatnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf saya tidak bisa memberikan ini, ada sebuah instrumen yang sudah siap. Kami belum punya saat ini, tapi kita bisa buat barang-barangnya. Jadi saya senang sekali dengan ada pembicaraan seperti ini. Jadi banyak sekali peluang bagi kita untuk membantu guru-guru, terutama yang di daerah yang institusinya under resource ya. Jadi semua materi-materinya juga tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Siti. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri. Mungkin juga Bu Siti bisa kami kabari juga nih, sebetulnya Ibu Indri dan saya sedang membuat payung penelitian mengenai gangguan bicara ya DLD tadi ya. Nah, jadi memang alatnya ini oleh mahasiswa masih dikembangkan ya. Jadi ada yang mau membuat suatu intervensi kepada orang tua, ada yang mau membuat gimana sih melis gangguan-gangguan yang dialami gitu ya. Nah, itu memang kita masih mengembangkan alat tersebut. Mudah-mudahan itu nanti bisa diteruskan dan menjadi program kita selanjutnya di Labs ya, Bu Indri ya, dengan Bapak Ibu guru di sini yang bisa kita libatkan ya. Iya, betul. Saya senang sekali kalau Ibu Siti Hapsari sebagai bagian dari IAIN ya di Langsa tadi bisa punya kerjasama dengan UI, Fakultas Psikologi UI. Jadi itu bagian dari apa yang ingin kita, itu bagian dari tujuan kita untuk membuat penelitian untuk membantu daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan, karena kalau di Jakarta kan sudah banyak sekali channelnya, sementara di daerah-daerah yang terpencil itu memang sangat sedikit channelnya. Oke. Baik, pertanyaan berikut ya, kita langsung ya Bu. Silakan. Oke. Dari Ibu Laurencia A ya. Izin bertanya Bu Indri, apakah ada pertimbangan tertentu saat memilih cerita yang disampaikan kepada anak dalam penelitiannya Ibu? Tadi kalau nggak salah buat itu ya, si kodok. Katak. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Laurencia. Ibu Laurencia, apakah orang tua atau guru? Saya mengajar di PGSD, Bu, tetapi latar belakang saya psikologi. Oke. Dan kebetulan anak saya sempat didiagnosa oleh fisioterapis atau dokter anak kalau tidak salah ingat. Oke. Itu sempat diduga speech delay. Oh, diduga speech delay. Oke, Ibu. Dan gimana sekarang keadaan anak Ibu? Sudah sempat saya ajak ke terapis bicara dan fisioterapis, sudah lebih baik, hanya saja ada pengucapan yang belum sempurna seperti huruf K dan G. Oke. Saya doakan semoga berjalan lancar ya soal speech therapy-nya. Nah, tadi pertanyaan Ibu Laurencia mengenai apakah ada pertimbangan khusus memilih cerita tersebut? Iya, karena begini. Jadi kalau secara internasional ada namanya narrative language sampling, Ibu. Itu berdasarkan penelitian dari kalau nggak salah hampir 100 negara, kecuali Indonesia. Jadi semua negara yang ada di dunia ini kecuali Indonesia. Dan disepakati buku cerita Frog, Where Are You yang diciptakan oleh Meyer tahun 1969 ini memiliki semua properti yang dapat membuat anak melihat ini ada alurnya berkesinambungan dari awal sampai akhir, lalu juga mereka punya semua karakter-karakter yang disukai oleh anak-anak. Anak-anak suka dengan karakter yang mirip dengan dirinya, jadi anak kecil juga di situ, dan terus ada binatang di situ, dan terus di situ menggambarkan persahabatan, jadi ada persahabatan antara anak tersebut, di situ juga ada anjingnya, jadi di dalam buku ceritanya itu ada anjing, di situ anak punya binatang peliharaan, jadi ada persahabatan dan sikap menolong. Jadi semua hal yang anak-anak bisa selalu dengar, kamu harus nolong adik dong, harus dibagi dong. Jadi itu bagian dari semua fitur-fitur yang sering
alami oleh anak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi pemilihan Frog Where Are You itu berdasarkan semua fitur-fitur tersebut. Nah, dari pemahaman kita mengenai fitur-fitur tersebut, Ibu Laurencia bisa memilih buku cerita yang kurang lebih sama fitur-fiturnya. Pertama, dia ceritanya harus berkesinambungan dari awal, kan di situ awalnya diceritakan kalau anak laki-laki ini dia kehilangan kataknya hilang. Dan dari awal sampai akhir yang dia lakukan adalah dia mencari katak tersebut. Dan aktivitasnya adalah dia tiba-tiba mencari sesuatu nggak ketemu, terus sampai dia harus pergi ke tempat-tempat yang agak jauh, dan terakhir dia menemukan kataknya. Jadi ada sebuah alur di situ, ada plot dari awal dia nggak ketemu sampai terakhir dia ketemu, dan itu ada happy endingnya. Terus dia memiliki teman seperjalanan dalam mencari, dalam katakanlah melakukan proyek mencari katak tersebut. Nah, di dalam semua aktivitas yang terjadi antara anak ini, this little boy dengan anjing peliharaannya, mereka bertemu banyak binatang-binatang kecil lainnya. Oh, ini ternyata bukan kataknya. Di mana ya kataknya? Mungkin dia jatuh di situ. Jadi banyak pembicaraan di situ. Jadi Ibu Laurencia bisa mengaplikasikan itu ke buku cerita lain. Menurut saya tidak perlu banyak-banyak, kayaknya harus cerita yang ini. Karena contohnya kalau Ibu Laurencia tahu dengan buku Winnie the Pooh, kalau nggak salah ada salah satu ceritanya di mana Winnie the Pooh kebingungan, kok Christopher Robin tidak ada di rumah. Dan dia sedih sekali, dia cari kemana-mana. Dia pikir dia sudah menjelajah hutan, padahal dia menjelajah backyard-nya dia, halaman belakangnya dia. Dan Christopher Robin ternyata pergi sekolah, tidak hilang. Nah, itu juga cerita yang bisa kita ceritakan, salah satu contohnya. Dan saya juga saya ada website dari Kemdikbud, di mana Kemdikbud sendiri sudah mengumpulkan, jadi sudah punya data semua cerita-cerita yang bisa dipakai sesuai usianya. Saya lupa nih apa websitenya, nanti saya cek dulu ya. Coba saya cek, di sini ada di favorite saya bisa taruh di dalam chat ya. Saya tunggu bentar ya, Bu Laurencia. Jadi di dalam website tersebut, anak-anak atau orang tua bisa memilih mana cerita yang akan mereka ceritakan buat anak mereka sesuai dengan usianya. Sebentar ya. Semoga ini masih ada. Mungkin sambil menunggu Ibu Indri mencari, kalau Ibu Laurencia tadi di PGSD, sekarang ini mengajar atau apa, Bu? Saya ketemu nih. Saya taruh di chat ya. Oke. badanbahasa.kemdikbud.go.id. Tolong bisa diklik aja dan semua nanti mengarah kepada silakan. Tadi Bu Puji ada pertanyaan kepada Ibu Laurencia. Sebetulnya untuk ini aja, untuk mengisi. Ya. Oke, baik. Ibu Laurencia sudah terima ya dari Bu Indri ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Indri, ini banyak banget yang bertanya nih. Oke. Bagaimana mengatasi speech delay anak yang disebabkan tidak bisanya anak dilepas dari gadget ya. Jadi ini kayaknya jadi masalah semua nih tentang gadget. Jadi anak itu tidak bisa lepas dari gadget. Nah, ini bagaimana mengatasi speech delay-nya dia gitu. Menarik. Dari siapa ini pertanyaannya? Ini pertanyaan dari Ibu Yuliwati Rahmat Effendi. Oke, terima kasih Ibu Puji. Terima kasih Ibu Yuliwati ya. Oke, berarti kalau dari pertanyaannya kita punya pemahaman gadget itu menyebabkan speech delay ya, Ibu Yuli? Betul tidak? Ibu. Ya betul, dan sudah diamati. Kebetulan itu proyek penelitian mahasiswa saya. Kebetulan saya pembimbingnya. Awalnya kita cari tahu dulu ini speech delay-nya karena apa ya? Karena kan kita adanya di sekolah, dan di sekolah itu melarang siswa untuk membawa gadget. Tapi ketika di sekolah, anak ini
tenang, anteng, tidak mengamuk, cuma memang tidak pernah mau bicara apapun. Kemudian ada beberapa juga yang sifat temperamentalnya muncul ketika tersenggol temannya dan sebagainya, tapi lebih ke arah ya sudah diam saja gitu. Sehingga kita cari tahu kepada orang tuanya. Ada 2 siswa yang terjadi ini di dalam satu sekolah, cuma beda jenjang, beda level. Yang satu di PAUD A, yang satu di PAUD B. Dan ternyata ini kakak adik. Kita baru tahu setelah ada terjadi kok ini sama gitu. Nah ternyata memang di rumahnya terbiasa menggunakan gadget. Setelah kita coba bersama orang tua, yuk mulai dialihkan ke lain, baru orang tua paham bahwa ternyata beneran ini anak tidak bisa dilepas dari itu gitu. Dari gadget ya? Iya, betul. Itu kasusnya. Baik. Terima kasih Ibu Yuli gambaran kasusnya. Ibu Yuli di sekolah mana, Bu? Apakah Ibu dosen? Saya mengajar di STKIP Kusumanegara Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, baik. Iya. Dekat sebenarnya dengan UI. Saya kalau olahraga di Jatinegara ya. Ya, cuma ini kasus terjadi di sekolah mahasiswa saya yang sedang penelitian. Jadi sedang skripsi. Nah, ini akan dijadikan penelitian kasusnya. Terima kasih. Tadi jadi berarti Ibu Yuli melihat kalau gadget itu menyebabkan anak speech delay ya? Kalau dari hasil studi hasil amatannya seperti itu, karena benar-benar tidak bisa dilepas. Nah, saya ingin pertama kali sebelum saya menjawab bagaimana membantu anak-anak yang speech delay karena kebanyakan gadget ya. Pertama kali saya ingin memaparkan kalau ada perbedaan antara delay tadi ya, semoga tadi Ibu sudah dengar, perbedaan antara delay dengan kebutuhan khusus atau gangguan. Kalau delay itu berarti mengarah pada kita tahu akan ada kejar tumbuh kembang atau anak akan mencapai kemampuan bicara bahasa yang sama dengan anak tipikal lainnya. Itu kalau delay. Jadi dia cuma terlambat aja, tapi abis itu nanti dia ada kejar tumbuh kembang di situ. Sementara kalau ada gangguan atau ada kebutuhan khusus, berarti anak ini kemungkinan dia akan cukup lama atau harus disupport mengenai hal tersebut. Nah, untuk penelitian yang ada selama ini, kita belum bisa melihat kalau memang gadget itu menyebabkan anak punya permasalahan dengan bahasa, baik itu keterlambatan maupun itu gangguan. Yang kita sepakati selama ini di penelitian internasional adalah gangguan bahasa disebabkan oleh faktor biologis. Jadi ada abnormalitas otak di situ dan di abnormalitas otak itu ada disebabkan oleh genetik dan disebabkan oleh paparan terhadap toksin atau racun. Nah, banyak juga penelitian melihat seperti apa efek dari lingkungan terhadap kemampuan bicara bahasa dan berkomunikasi anak. Dan disebutkan kalau ada hubungan asosiasi, jadi bukan kausalitas, ada asosiasi antara pendidikan ibu. Kita sayangnya selama ini di dunia ini yang mengurus anak lebih banyak ibu ya, jadi akhirnya yang kita teliti hanya ibu saja, kita belum meneliti ayah. Pendidikan ibu terhadap kemampuan kosakata anak. Jadi pada saat anak umur 0-3 tahun, pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap banyaknya kosakata anak yang anak miliki. Itu penelitiannya seperti itu. Tapi pada saat anak masuk usia 3 tahun, di mana mereka masuk sekolah, sudah tidak ada lagi efeknya. Jadi tidak ada asosiasi antara pendidikan ibu terhadap kemampuan kosakata anak. Kenapa? Karena ternyata semua yang dialami di sekolah tersebut membantu anak untuk mengembangkan bicara bahasa dan berkomunikasinya. Gitu. Tapi ada penelitian lain yang menyebutkan kalau anak sering pegang gadget, itu indikator dari permasalahan lain. Pertama, mungkin mengenai masalah pengasuhan. Apakah orang tuanya memang, kita tidak bisa memberikan judgement kepada orang tua ya, kita juga tahu orang banyak ceritanya hidup ini ya. Pasti kita akan melakukan sedemikian cara agar hidup kita ini nyaman dan bisa berlangsung. Misalnya kita banyak meeting di Zoom, terus anak kita tidak bisa kita untuk sementara tidak kita bisa berikan perhatian, kita akhirnya kita kasih gadget ya. Nah, dalam penelitian menyebutkan memang kalau pemberian gadget ini yang berlebihan itu bisa merupakan indikator dari permasalahan yang lebih luas.
Dalam artian mungkin ayah ibunya ini tidak punya beban pengasuhan yang setara, ya, atau ayah ibunya kesulitan untuk mencari pengasuh lain atau kayak babysitter untuk membantu mereka. Jadi ayah ibunya butuh memprioritaskan hal-hal lain karena itu untuk keberlangsungan rumah tangga mereka, misalnya untuk nyari nafkah, kan itu buat anak-anak juga, gitu kan? Nah, jadi dari permasalahan gadget ini ditemukan anak-anak yang lebih banyak memegang gadget, mereka tidak punya banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, apakah dengan ayahnya, ibunya, atau dengan teman sebayanya. Karena gadget ini dia sangat adiktif. Jadi misalnya begini, saya perhatikan anak-anak pada saat pegang gadget pasti main game, betul nggak, Bu Yuli? Ya, betul ya. Dalam sekarang main game itu sudah masuk ke dalam sebuah gangguan. Dalam artian ada namanya internet gaming disorder. Jadi gangguan memainkan game dalam internet. Kenapa? Di situ sama proses adiksinya sama seperti kita minum alkohol atau seperti kita memakai obat-obatan yang menimbulkan kecanduan. Jadi di situ ada sistem di otak namanya reward system yang mirip. Nah, kalau anak pegang gadget sudah pasti dia tidak akan sesering itu dia berkomunikasi. Nah, karena itu kita melihat ada asosiasi di situ. Tapi bukan berarti anak tersebut mengalami gangguan. Kita belum tahu apakah anak tersebut mengalami gangguan bicara, bahasa, dan berkomunikasi, atau kebutuhan khusus akan bicara, bahasa, dan berkomunikasi disebabkan hanya oleh gadget saja. Jadi harus ada identifikasi lagi di situ. Karena mungkin saja kalau pada saat mungkin dengan kasus ibu, misalnya ya, contoh saya tidak bisa memberikan sebuah prognosis, setelah anak tersebut diberikan terapi kognitif perilaku, cognitive behavioral therapy, atau orang tuanya ada family therapy di mana lebih banyak ngobrol dengan satu sama lain, misalnya dengan pada saat makan siang, makan malam, perkembangan bahasa anaknya mungkin akan lebih baik lagi. Karena kita harus melihat dulu seperti apa perkembangan bahasa anak saat ini, seperti apa kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasinya. Dan anak-anak yang kalau disenggol itu langsung marah, itu berarti kan ada gangguan perilaku. Mungkin ada kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi di rumah. Sebenarnya dia ingin sekali cerita sama orang tuanya, atau ingin sekali cerita dengan kakak atau adiknya, tapi akhirnya dia cuma main game, karena game adalah hal yang paling bisa dia harapkan, yang paling bisa, yang dia bukan harapkan ya, yang paling dia bisa percayai. Apa Bu Puji? Yang bisa dia lakukan saat itu, gitu ya. Betul. Iya, jadi untuk mengatasi kebutuhan dia akan emosinya itu, akhirnya dilarikan ke gadget karena memang yang diberikan itu oleh orang tuanya. Betul. Awalnya begitu, sebelum orang tuanya sadari bahwa dia akan mempengaruhi speech delay anak. Jadi anak ini sebenarnya bukan punya gangguan bicara, bukan. Tapi contoh misalnya sebenarnya dia bisa menyimak ketika belajar bisa. Tapi untuk dia bisa mengungkapkan ketika dipanggil dan apa itu butuh konsentrasi yang sangat maksimal, yang akhirnya guru ya mungkin juga termasuk si guru butuh waktu khusus ya. Karena guru akhirnya merasa kalau nungguin ini anak bicara nanti teman lain tertunda gitu. Nah, sementara waktu terbatas. Jadi akhirnya ini berkembang, maksudnya menumpuk setiap waktunya begitu. Akhirnya pada saat kita mencoba khususkan dia, baru kita tahu bahwa ini delay gitu. Jadi observasi memang sudah berjalan. Dan kenapa kita kemudian memfokuskan kepada pengaruh dari si gadget itu karena memang pas kita ketahui, karena akhirnya kita tahu kalau ini kakak adik, jadi akhirnya kita mencoba lari ke rumahnya, ada apa sih di rumahnya kok dua-duanya begini gitu. Nah, ternyata memang susah ya kita untuk mengatakan kalau umum ya, karena ini case gitu kan. Ternyata memang ya tadi mungkin juga pengaruh pendidikan si ibu, karena kebetulan ibulah yang mendampingi anaknya di rumah begitu, dan ibu pun ternyata sudah terlalu fokus juga pada gadgetnya sendiri gitu. Dan kebetulan dua ini punya gadget masing-masing gitu. Jadi bagaimana ya proses mengatasinya? Awal dari orang tuanya dulu, tapi ternyata si dua anak ini sudah benar-benar gimana ya? Ya itu tadi sebenarnya sih
secara emosi kalau udah ngobrol banyak juga bisa teratasi ya. Tapi maksud pertanyaan saya adalah proses singkatnya gitu untuk bisa anak ini sudah hilangkan itu gitu. Oh gitu. Tidak membuat shock terapi baru gitu itu. Iya. Ibu Yuli, sebenarnya mengenai ketergantungan terhadap gadget, ini nggak apa-apa ya di luar dari pembicaraan. Maaf ini. It's okay. Itu mirip dengan jadi ketergantungan pada gadget itu jadi upaya terapinya mirip dengan orang-orang dengan adiksi, dengan kecanduan. Jadi yang pertama kali kalau misalnya mengetahui ternyata mamanya juga nggak bisa lepas dari handphone. Berarti yang paling bagus dilakukan adalah terapi keluarga, family therapy. Terus kalau anak-anak di sini usianya masih 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. 3-5 tahun. Ada yang 3 tahun sekian, ada yang 5 tahun. Oke, berarti mereka sebenarnya masih sangat bisa dibentuk dalam artian semuanya melihat contoh dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Saya juga punya pengalaman yang sama di sekolah, di mana ada seorang orang tua yang berjualan di pasar minggu. Dan mereka sibuk sekali, karena jualannya banyak sekali. Sehingga anaknya selalu dikasih gadget. Sampai ke sekolah pun dititipkan gadgetnya. Anaknya umur 3 tahun. Tidak mau lepas dengan gadget. Jadi yang kita lakukan adalah terapi kepada keluarganya. Karena anak selalu mengikuti mengikuti orang tuanya. Jadi terapi kepada keluarganya. Orang tua ini mereka berpenghasilan banyak, tapi kesulitan untuk mengambil babysitter. Jadi mau nggak mau harus meminta gadget sebagai babysitter anaknya. Akhirnya kan kayak TV dan gadget akhirnya menjadi babysitter anaknya. Dan setelah ada terapi keluarga tersebut, anak tersebut dengan sangat mudah berpindah dari melihat gadget dengan bermain dengan babysitternya atau bermain dengan ayah ibunya. Karena yang kita lihat, anak-anak lebih suka sebenarnya berinteraksi dengan orang tua, atau berinteraksi dengan guru, atau berinteraksi dengan anak lain dibandingkan dengan gadgetnya. Kenapa? Di situ ada kebutuhan yang dipenuhi, kebutuhan emosi. Bisa dipeluk, bisa bilang, kamu hebat banget ngerjainnya. Jadi ada omongan-omongan yang afirmatif di situ kepada anak. Sementara kalau lihat gadget, itu sistem reward yang terjadi. Kalau misalnya dia menang, terus dapat nilai 100 atau ada bonus apa, itu sistem reward. Cuman itu satu arah. Sementara manusia membutuhkan itu ya, membutuhkan ada reciprocal ya, ada hubungan timbal balik, terutama anak-anak yang masih menavigasi bagaimana perkembangan emosi mereka. Dan saya lihat tadi Bu Yuli juga bilang dia gampang marah ya, berarti juga itu di situ ada kebutuhan emosinya yang terhambat karena mungkin keluarga ini mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Iya betul. Baik, terima kasih banyak. Ini mohon maaf jadi tidak sesuai, tapi kami butuh saran untuk bisa itu. Oh, tidak apa-apa Bu Yuli. Bu Indri, Bu Puji. Sama-sama. Saya rasa ini sangat berhubungan karena saat ini semua anak pegang gadget. Jadi saya rasa ini sangat relevan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Oke. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yuliana Mukti. Oke, pertanyaan dari Ibu Yuliana berkaitan dengan penelitian yang Ibu Indri lakukan. Apakah dari subjek penelitian, apakah analisis tentang status sosial ekonomi dari orang tua atau tempat di mana anak sekolah menjadi suatu konsiderasi? Ya. Kemudian karena mungkin saja status sosial ekonomi menjadi faktor pembeda antara anak dengan berbahasa tertentu. Ya, karena SES ini misalnya pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, fasilitas yang ada, serta juga kuantitas dari atau kualitas dari interaksi orang tua dengan anak. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bu Puji dan terima kasih Ibu Yuliani ya. Yuliana Mukti. Ibu Yuliana, oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu Ibu Yuliana Mukti ya. Ibu Yuliana Mukti apakah seorang dosen atau seorang guru atau orang tua? Iya Ibu, selamat pagi. Kebetulan saya alumni psikologi Magister Sains Perkembangan, tapi ketemu dengan para ibu-ibu senior. Halo. Saya sekarang juga mengajar. Oke. Mengajar di mana Ibu Yuliana? Di Al-Azhar Ibu, Universitas Al-Azhar. Oke.
Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang mengenai socio-economic status ini tentu saja dipertimbangkan ya dalam penelitian ini, karena kita sudah melihat ada link antara tadi yang saya sampaikan soal maternal education juga berhubungan dengan status sosial ekonomi. Jadi memang ada link antara status sosial ekonomi dengan perkembangan variasi perkembangan bicara, bahasa, dan berkomunikasi pada anak. Tapi dari hasil penelitian saya, setelah dilakukan perlakuan statistik, tidak ada hubungan di situ. Tidak ada hubungan yang signifikan antara status sosioekonomik terhadap apakah seorang anak itu diidentifikasikan dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Yang harus menjadi catatan adalah di sini dari 144 pasang orang tua, hanya 65 orang tua yang kita bisa tahu status sosioekonomiknya. Jadi yang lain itu kita tidak bisa tahu. Sehingga kita tidak bisa melihat apakah signifikan atau tidak efek dari SIS ini terhadap anak-anak yang memang memiliki yang terindikasi dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Dan dari hasil kuesioner kita mendapatkan ini sangat menarik karena kebanyakan dari mereka datang dari status sosioekonomi yang kita bisa bilang middle high, berdasarkan dari pendapatan keluarga. Jadi pendapatan keluarga itu kita konseptualisasikan sebagai pendapatan ayah dan ibu dalam waktu sebulan, dan itu kita kalkulasikan berdasarkan seperti apa pengeluaran mereka selama sebulan. Nah, didapatkan ternyata di penelitian ini lebih banyak, jadi mayoritasnya datang dari socioeconomic status yang cukup tinggi. Tapi on the other hand, ternyata anak-anaknya banyak yang mengalami kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Dan terus pada saat dilakukan perlakuan statistik itu, dengan hanya 65 orang tua dan 65 anak, tidak ada sebuah efek yang signifikan. Jadi di kemudian hari mungkin harus ada, kita mencari lagi apa efek lain yang bisa kita timbulkan. Mungkin ada pertanyaan dari kuesioner ini yang tidak bisa mereveal mengenai status sosioekonomik orang tua tersebut dengan akurat, dengan sesungguhnya. Kita belum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai itu. Seperti itu ya, Ibu Juliana. Di sini ada Adilia, juga mantan kolega saya. Halo Adilia. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bu Indri ya. Ya, silakan Bu. Pertanyaan berikut ini dari Sekar. Sekar mahasiswa profesi psikologi pendidikan. Ya, dia bertanya, apakah anak-anak dengan kesulitan bicara juga dapat memiliki kesulitan dalam bahasa? Ya. Kemudian yang saya pahami dari paparan Bu Indri bahwa anak-anak yang kesulitan bahasa tampaknya sulit juga untuk mengekspresikan apa yang ia ingin ungkapkan. Nah, kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan bahasa ekspresif ini? Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Puji. Ini ada chat dari Ibu Juliana, sama-sama Ibu Juliana, terima kasih juga ya. Oke, yang pertama, apakah ini dari Sekar ya? Apakah anak dengan keterlambatan bicara, speech delay ya tadi ya? Atau gangguan bicara? Dia katakan apakah anak-anak dengan kesulitan bicara, akan memiliki kesulitan dalam bahasa. Biasanya anak-anak dengan kesulitan bicara itu tidak memiliki kesulitan bahasa biasanya. Jadi kesulitan bicara itu kita definisikan sebagai kesulitan dalam pengartikulasian. Dalam artian pada saat anaknya bicara, mengeluarkan bunyi, atau dia melafalkan huruf atau gabungan huruf, dia tidak bisa dipahami, tidak intelligible oleh orang yang mendengarnya. Terutama orang asing yang tidak terbiasa dengan tidak terbiasa dengan speech atau bicara anak tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi jarang kesulitan bicara itu anak-anak juga mengalami kesulitan bahasa. Dan mengenai kesulitan bahasa tadi, atau gangguan, kita sebutkan aja gangguan bahasa ya, kalau kesulitan bahasa itu biasanya level keparahannya belum terlalu tinggi ya. Nah, kita sebut aja kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa dan berkomunikasi, atau gangguan perkembangan bahasa. Anak-anak itu, kalau Sekar bisa lihat di DSM-5, dijelaskan di situ ya, language disorder, terus kita menggunakan kata developmental language disorder, di situ ada expressive, ada receptive di situ ya.
Nah, kalau yang reseptif berhubungan dengan comprehension, jadi bagaimana anak memahami sebuah instruksi, ya. Jadi kalau misalnya dia atau memahami apa yang disampaikan ke dia, untuk comprehension itu kita bisa melihatnya apakah dia mampu mengekspresikan semua pemikiran dia kalau dikeluarkan tidak dalam bentuk verbal. Apakah lewat gambar, memilih jawaban lewat gambar, atau kalau sudah bisa menulis lewat menulis di situ. Atau bagaimana dia melakukan sebuah instruksi. Nah, kalau mengenai ekspresif, itu anak-anaknya dia tidak mampu mengekspresikan apa yang, misalnya dia ditanya sesuatu, jawabannya tidak relevan. Atau dia dimintakan menceritakan sebuah alur, menceritakan mengenai apa yang dia lakukan pada saat weekend dengan orang tuanya, dia menjawabnya juga tidak berkesinambungan, atau dia justru kemana-mana jawabannya. Tapi biasanya mereka tidak memiliki kosakata yang cukup atau memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang cukup. Dan anak-anak yang kehilangan kayak apa ya, itu juga menunjukkan indikasi dari anak-anak dengan expressive language disorder. Terus pertanyaan yang lain tadi saya lupa, yang terakhir bagaimana ya mengatasi? Ya, bagaimana caranya supaya dia bisa meningkatkan bahasa ekspresif? Bahasa ekspresif ya. Nah, kalau yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kita melihat dulu sejauh mana tingkat keparahan ini. Itu yang pertama kali. Jadi perlu ada, kalau memungkinkan, perlu ada perujukan kepada speech language pathologist atau speech language therapist. Di situ kita akan mendapatkan rekomendasinya. Tapi yang selama ini dilakukan adalah ada namanya dialogic reading. Jadi anak-anak membaca, kalau secara umum kita katakanlah dengan membaca. Anak-anak bisa dibantu kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk mengekspresikan bahasanya lewat membaca. Tapi membacanya mereka harus didampingi atau dipandu oleh orang dewasa. Di mana nanti orang dewasa tersebut setelah membacakan bukunya yang sesuai dengan usia anak tersebut, dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat pertanyaannya salah, jawabannya salah, kita arahkan, tidak, seharusnya jawabannya seperti ini. Tapi dengan cara yang baik, cara yang safe space ya, di mana anak-anak merasa nyaman untuk memberikan jawaban tanpa harus ada rasa takut, ada konsekuensi yang negatif. Itu kalau secara halayak umum ya, sekarang yang bisa dilakukan, membaca tadi. Oke. Sekar, bagaimana, sudah ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut, Kak Sekar? Ya, baik. Terima kasih Bu Indri, terima kasih Bu Puji. Terima kasih jawabannya juga. Halo Bu Indri. Baik, Ibu, sebenarnya saya sedang menangani sebuah kasus anak dengan developmental language delay. Indikasinya ke sana. Begitu anaknya usia 6 tahun, artikulasinya memang masih belum jelas begitu, Mbak Indri. Kemudian ketika dicek untuk pemahaman similarities gitu ya, Bu Indri, dia kesulitan sekali gitu, dia tidak bisa menjawab tentang itu begitu. Jadi saya berpikir apakah dia juga memiliki kesulitan berbahasa juga begitu, Bu Indri. Kemudian memang dari artikulasinya, karena artikulasinya belum jelas, padahal sudah usia 6 tahun, dia kesulitan untuk mengungkapkan juga apa yang sedang dia rasakan gitu. Begitu sih Bu Indri. Tadi lebih jelas dengan ternyata kita bisa menyarankan gitu ya, menyarankan untuk melakukan dialogic reading gitu ya Mbak Indri, sebagai salah satu caranya begitu ya Bu Indri. Baik, itu saja sih Bu Indri, terima kasih banyak. Sekar, terima kasih. Saya jadi tertarik dengan kasusnya Sekar ini. Jadi anaknya umur 6 tahun, dia tidak bisa mengartikulasikan huruf apa, Sekar? S-nya jadi T begitu Bu Indri. Oh, jauh sekali ya. K-nya jadi T juga. Iya betul. Oke. Sekar, kalau saya bisa memberikan rekomendasi, mohon maaf ya dengan pembimbingnya Sekar, tampaknya ini tidak lagi delay ya. Ini sudah masuk ke dalam gangguan. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin bisa dibantu oleh terapi wicara untuk memperbaiki. Mungkin ada sesuatu yang salah dari rahangnya, maksila dan mandibula, di mana nanti mungkin ada otot-otot di bagian mulutnya yang perlu dilatih oleh terapis wicara.
Oke, baik. Tadi similarities apakah dicek melalui Wechsler atau Wechsler ya? Oke. Wechsler. Oke. Baik. Bu Indri, Bu Puji, bolehkah nanti apabila ada pertanyaan lanjutan? Oh ya, baik. Gedung C, lantai 2. Ya, gedung C, lantai 2. Baik, terima kasih Mbak Bu Indri dan Bu Puji. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya Bu Indri dari Yuriana. Yuriana, saya alumni 2000. Ibu Puji dosen saya. Oke, halo Yuriana. Izin bertanya terkait info tentang awareness raising yang sudah ada, bentuk atau item-item checklist atau sumber-sumber jurnal yang bisa diakses. Jika tidak berkesempatan dijawab tidak apa-apa. Saya sangat tertarik jika diperkenankan bisa kontak langsung kepada Bu Indri. Oke. Untuk Ibu Yuliana ya tadi. Yuriana. Ibu Yuliana silakan mengkontak saya. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama kalau Ibu Yuliana sedang melakukan penelitian. Karena kalau soal tadi yang mengenai apa saja artikel-artikelnya saya punya semua bisa kita sampaikan mungkin nanti lewat email ya. Ini kebetulan katanya anak saya adalah siswa berkebutuhan khusus. Oke, boleh. Mau konsultasi, silakan datang ke Fakultas Psikologi sekalian untuk silaturahmi ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Apa kabar Bu Puji? Baik, alhamdulillah. Halo. Malah kamu. Halo alumni. Alumni, iya. Nanti datang aja ke kampus. Datang aja nanti kita ngobrol. Iya. Terima kasih Bu Puji. Ya, sama-sama. Melepas rindu. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi berikutnya dari Ibu Elisa Sutri Utami. Oke. Saya Elisa, selaku psikolog di bidang pendidikan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah anak dengan gangguan berbahasa ekspresif dapat didiagnosa terjadi pada usia di bawah 5 tahun? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan apa perlu melibatkan screening medis ya untuk mendiagnosanya tersebut? Karena saya pernah menemukan anak dengan kasus demikian. Anak usia 4 tahun hanya bisa mengungkapkan sepatah dua patah kata saja, kesulitan merangkai kalimat dan mengungkapkan keinginannya. Namun ia paham instruksi dari kita, dan apa yang disampaikan oleh orang tua dia itu bisa mengerti. Memiliki hambatan dalam perkembangan lainnya, seperti motorik kasar, halus, yang belum berkembang optimal. Oke, motorik kasar ya. Oke. Terus waktu itu ibu siapa tadi saya lupa yang bertanya nih ya, dia merekomendasikan karena sebagai psikolog pendidikan untuk melakukan terapi wicara pada keluarganya dan sensori integrasi. Mohon pencerahannya Bu, apakah hal tersebut bisa jadi satu solusi lain? Solusi ya, oke. Terima kasih tadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elisa. Ibu Elisa, halo Ibu Elisa. Ibu Elisa sekarang praktek di mana Bu? Maaf, apakah di sekolah atau di firma atau di rumah sakit? Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya tidak bisa open kamera. Oh, apa? Sebenarnya saya adalah seorang dosen di salah satu kampus swasta di Sumatera Barat. Tapi ini bukan klien awal sebenarnya. Kebetulan ketika itu pulang kampung ke Kerinci Jambi, salah satu kota kecil di pelosok di pelosok Jambi. Jadi tetangga saya gitu Bu. Oke, terima kasih banyak. Ini Ibu Elizabeth berarti ada ini ya, sebagai seorang psikolog ada sebuah tanggung jawab ya. Kalau apa yang terjadi di masyarakat kita juga bisa bantu ya. Terima kasih banyak Ibu Elisa soal ini. Tadi yang pertama ya Bu ya, apakah gangguan perkembangan bahasa atau developmental language disorder ini, tadi Ibu bilang ekspresif tadi, bisa didiagnosis di bawah usia 5 tahun. Nah, kita itu pertama kita hubungkan dengan tugas perkembangan yang berhubungan dengan bahasa.
anak-anak di usia 3 tahun biasanya bahasanya sudah menyerupai bahasa orang dewasa. Tapi kekurangannya adalah mungkin kosakatanya tidak sekomplikated kita. Anak-anak umur 3 tahun seharusnya sudah lancar, ada satu kalimat. Seiring dia masuk ke dalam prasekolah, kemampuan dia akan lebih banyak lagi. Karena sudah tertempa dengan paparan dari pembicaraan dengan guru, dengan orang yang dewasa, orang yang lebih tua, pembicaraan dengan teman sebaya, dan pada saat bermain kan biasanya banyak sekali aturan-aturan. Di situ ada negosiasi kan, kamu deh yang jadi misalnya hide and seek, kamu yang ngejar, aku yang sembunyi ya. Jadi ada pembicaraan seperti itu. Jadi usia 3-4 tahun itu usia di mana kita bisa bilang, ya kita bisa melakukan diagnosis terhadap apakah seorang anak itu terindikasi dengan kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu bertanya, apakah saya membutuhkan sebuah screening medis? Ya, kita membutuhkan namanya differential diagnosis. Jadi kita pastikan dulu kalau seorang anak ini tidak menunjukkan gangguan lain. Apakah gangguan intelektual, jadi berarti kita harus melakukan pemeriksaan inteligensi atau intellectual functioning, fungsi intelektualnya. Apakah anak ini memiliki gangguan auditori? Di situ kita harus periksakan. Biasanya dokter akan melakukan THT, melakukan tes BERA untuk melihat seperti apa kepekaan dari fungsi telinga seorang anak atau seorang individual. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita melihat dari observasi atau dari dokter anak bisa melakukan itu dengan semua ada checklist yang ditanyakan kepada ibu biasanya, apakah anak ini memiliki misalnya cerebral palsy atau gangguan motorik yang disebabkan hal lain, mungkin apraksia bisa seperti itu. Nah setelah itu sudah kita tumbangkan, jadi kayaknya bukan ini, kita bisa bilang itu adalah gangguan perkembangan bahasa atau kebutuhan khusus dalam kemampuan bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Tapi kita juga harus ingat ada beberapa gangguan yang komorbid. Ya mungkin Ibu Elisa bisa sudah mengaplikasikan itu ke semua diagnosis kepada para anak-anak ini. Jadi dengan komorbid itu biasanya anak-anak dengan gangguan fungsi intelektual atau punya intellectual development disorder, mereka juga bisa punya gangguan perkembangan bahasa. Tapi biasanya ini terjadi pada anak-anak dengan gangguan intelektual dengan tingkat keparahan seperti apa. Anak-anak dengan cerebral palsy kemungkinan besar memiliki gangguan perkembangan bahasa. Anak-anak dengan autism spectrum disorder juga kemungkinan memiliki gangguan perkembangan bahasa. Jadi itu ya, Bu Elisa, jadi ada differential diagnosis. Dan saya strongly recommend pada saat kita menegakkan diagnosis, semua kemungkinan diagnosis terhadap anak tersebut sudah kita tumbangkan atau sudah kita define, sudah kita pastikan terlebih dahulu sehingga kita benar-benar yakin anak ini memang mengalami gangguan perkembangan bahasa, yaitu bahasa ekspresif. Jadi kita bisa melakukan intervensi atau terapi yang tertargetkan terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Gitu, Ibu Elisa, semoga bisa membantu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu, mohon maaf, Ibu, saya karena kebetulan berasal dari suatu daerah yang juga pelosok di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, dan di sana belum ada psikolog pendidikannya, Bu. Dan jadi ketika saya pulang itu, ya saya berlaku sebagai orang masyarakat yang bisa membantu. Dan saya punya ketertarikan dalam hal ini, Bu. Dan insya Allah saya sedang mengusahakan untuk bisa menjadi salah satu mahasiswa S3 di UI. Mungkin Ibu, saya untuk mengkontak Ibu setelah ini. Ibu Elisa, silakan kontak saya. Saya langsung kepikiran soalnya kita bisa mungkin melakukan penelitian bersama ya, yang kita bisa bantu teman-teman kita di daerah terpencil di Kerinci. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Sama-sama. Jangan lupa kontak saya ya. Iya Bu, gimana caranya ya Bu? Oke, nanti mungkin dari bisa hubungi langsung ke Mbak Kami di sini ya. Nanti Mbak Kami akan memberikan kontak saya kepada Ibu Elisa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elisa. Kalau dilihat di sini memang ternyata kita perlu ke daerah ya. Ya betul Bu Puji ya, kita lihat dan perlu membantu semua gitu ya.
Barangkali dengan adanya pertemuan ini kita jadi bisa berkenalan, kita juga bisa kerjasama. Terus kalau tadi Bu Elisa bilang kita di sini perlu psikolog pendidikan. Nah kebetulan memang di sini banyak juga mahasiswa profesi dari psikolog pendidikan. Jadi barangkali ini adalah bantuan pertama kalian nanti kalau kalian sudah selesai bisa mengabdi ke daerah juga ya, jangan kota besar saja gitu ya. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan melalui chat sudah dijawab. Barangkali ada yang mau langsung bertanya, silakan saya berikan kesempatan 3 pertanyaan. Silakan yang mau mengajukan, masih ada kesempatan di sini. Kelihatannya sudah pada jelas semua nih. Terima kasih ya Ibu Cutira. Semoga bermanfaat ya. Ya Bu Cut. Oke. Jadi kalau dilihat tadi ya dari paparannya Bu Indri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, memang screening awal itu penting sekali gitu ya. Dan guru di sekolah itu bisa sebetulnya terlibat ya untuk hal ini. Barangkali dilihat juga bagaimana perkembangan anak pada usia misalnya 5 tahun itu sudah harus bisa apa, usia 6 tahun bisa apa. Jadi berpatokan pada itu dulu ya kira-kira. Assalamualaikum, saya mau. Oke, silakan Ibu. Tapi maaf aku nggak off kamera ya karena itu oke. Saya izin, saya Rafika, saya seorang sebelumnya saya udah tahu juga psikolog klinis dan psikolog pendidikan. Nah, tapi berhubung saya tertarik sama dan menarik pembahasannya, saya ingin bertanya aja sekali lagi gitu. Sebagai seorang psikolog klinis, bagaimana saya menempatkan diri atau kayaknya saya diminta tolong atau dilibatkan, memang sudah sering walaupun saya di Kota Besar Medan, untuk membantu sekolah gitu dalam menangani anak berkebutuhan khusus gitu. Apakah saya memposisikan diri saya sebagai psikolog pendidikan atau sebagai seorang psikolog klinis gitu. Oke. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Dengan Ibu siapa tadi? Maaf. Rafika ya. Rafika. Ibu dari Medan, Bu? Iya, dari Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, Bu. Oke, psikolog klinis dengan psikolog pendidikan ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita? Memang pada saat kita belajar sebagai psikolog klinis dan psikolog pendidikan, kita melihat kalau saya klinis anak kebetulan. Oke, waktu klinis anak ya Bu ya. Oke, sama dong dengan saya. Oh, oke. Jadi memang ada pengkerucutan soal fokus ya, jadi scope di situ. Ini di luar dari sini nggak apa-apa ya sebagai sebuah pengetahuan bagi kita semua. Jadi ada pengerucutan scope di situ. Di pendidikan selalu akan melihat bagaimana perkembangan anak tersebut berikut dengan variasinya dan berikut dengan gangguannya dalam konteks pendidikan. Biasanya setting pendidikan di situ. Sementara klinis, dia tidak melihat setting pendidikan, tapi dia melihat setting di masyarakat atau individual. Pada saat kita masuk ke dalam sebuah institusi, kita tetap menamakan diri kita sebagai psikolog klinis anak, tentu saja. Karena kita mampu untuk melakukan sebuah diagnosisan atau pemberian terapi yang bentuknya klinis. Tapi kita melihat anak tersebut dalam konteks dia settingnya adalah pendidikan. Jadi dalam artian, kalau seorang anak mengalami gangguan, berarti hal-hal yang harus kita observasi, kita wawancara, atau kita pertimbangkan selalu adalah guru, terus selalu adalah mungkin kurikulum yang teraplikasi di tempat tersebut, sistem sekolah, dan bagaimana orang tua dan guru itu membentuk kemitraan dalam sekolah tersebut. Tapi kita tetap sebagai seorang psikolog klinis. Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Dapat pengetahuan baru. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih yang sudah memberikan respon di chat. Sama-sama, saya juga senang sekali kalau semua pengetahuan hari ini, hasil diskusi kita, paparan dari teman-teman kita ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Jadi karena memang itulah tujuan kita di sini ya, Bu Puji ya.
ingin memajukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan sebisa mungkin membantu Indonesia ini menjadi, karena anak-anak adalah bagian dari investasi kita, investasi dalam tanda kutip ya, untuk kemajuan perkembangan di masa yang akan datang. Oke, baik, saat ini sudah jam 11 lewat 55 menit, jadi sudah di penghujung acara ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Tapi sebagaimana biasanya kalau acara-acara di Zoom gitu ya, kita selalu mengakhirinya dengan foto bersama. Mbak Kame. Terima kasih ya, Bu Ibu. Ya, mau foto bareng jadi kita boleh? Iya, bagi Bapak Ibu, kenalkan saya Rizka Metika, Kame. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung untuk sesi foto, silakan diaktifkan kameranya. Ada Ibu Eva, terima kasih banyak Ibu Eva. Oh, di sini ada Ibu Frida. Ada Ibu Frida. Oh, ada Prof Frida. Halo, hai Ibu Frida. Tentang berkebutuhan khusus ya Bu. Ya, kami masih menunggu, ada beberapa yang belum membuka kameranya. Ada Wuri, terima kasih banyak Wuri. Terima kasih semua sudah hadir. Ya, baik, sepertinya sudah membuka kamera. Kita akan memulai untuk sesi foto bersama. Ada 2 slide. Untuk slide yang pertama akan saya ambil dalam 1, 2, 3. Sebentar. Ya, lalu untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Ibu Puji untuk menutup acara. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Mbak Kame yang sudah mendokumentasikan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah lepas dari media sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk melihat topik-topik apa yang akan disajikan dalam Research Day bulanan yang akan datang. Ya, yang diselenggarakan juga oleh lab maupun oleh kelompok riset yang ada di fakultas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi. Kalau mau menghubungi Ibu Indri maupun pihak-pihak kita di fakultas, nanti Mbak Kame akan memberikan kontaknya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Puji. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Psikologi UI.